Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita berjumpa lagi nih teman-teman. Kemarin teman-teman sudah liburan lumayan panjang ya, dari hari Kamis sampai hari Minggu ya. Nah, hari Senin kita kembali lagi ke pelajaran kita. Sekarang kita sudah masuk tema 2, subtema 2 PB1 tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan fokus materi ke IPA dan MTK. Sebelum Bunda mulai masuk ke pembelajaran, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat mengetahui faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal ataupun persen. Nah, sekarang kita mulai masuk ke faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkannya. Pada saat bernafas, udara akan masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita akan menggunakan udara tersebut untuk metabolisme tubuh. Udara yang bersih akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Karena udara bersih banyak mengandung oksigen dan sedikit kuman penyakit. Akan tetapi, bila udara di sekitar kita kotor, maka tubuh kita harus bersiap untuk melawannya. Polusi udara merupakan salah satu penyebab gangguan pernapasan. Di sini ada faktor-faktor yang menjadi penyebab gangguan pernapasan dan penyakitnya. Yang pertama, kuman penyakit. Kuman penyakit seperti virus dan bakteri dapat menyebabkan beragam penyakit sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh 5 kuman penyakit yang bisa menyerang kita. Yang pertama ada flu atau influenza. Ini disebabkan oleh virus. Penyakit ini mudah menular lewat udara dan penderita yang bersin. Lalu yang kedua, flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1 yang dapat menyebabkan kematian. Pada awalnya hanya menyerang hewan unggas, tetapi sekarang juga menyerang manusia. Hal ini bisa terjadi karena terjadi perubahan genetik pada virus tersebut. Untuk penyakit yang ketiga, ada sinusitis. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, dan menurunnya kekebalan tubuh. Penyakit sinus membuat peradangan pada bagian atas rongga hidung. Lalu, untuk penyakit yang keempat, ini ada tuberkulosis atau biasa teman-teman kenal dengan TBC. Nah, ini TBC disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil. Penyakit ini menyebabkan proses penyerapan oksigen terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Untuk penyakit yang kelima, ini ada pneumonia atau disebut dengan radang paru-paru. Ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus dan Mycoplasma pneumonia. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita lanjut ke udara tercemar. Polusi udara dapat ditimbulkan dari asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Sampah-sampah yang bertebaran dan saluran air yang tersumbat juga dapat menimbulkan polusi. Polusi menyebabkan kualitas udara menjadi buruk dan menimbulkan berbagai penyakit sebagai berikut. Ada 3 penyakit yang disebabkan oleh udara tercemar. Yang pertama ada emfisema. Emfisema ini adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembekakan pernapasan ya, yang ada pada paru-paru dan hilangnya elastisitas alveolus. Nah, emfisema ini ditandai dengan pernapasan yang pendek dan batuk kronis serta sesak nafas. Lalu penyakit yang kedua ada asma. Ini merupakan penyakit yang menimbulkan serangan sesak napas dan mengi.
Ya, biasanya disebut dengan mengi yang berulang. Otot dinding saluran udara berkontraksi seperti kejang, menyebabkan saluran udara menyempit, sehingga terjadi serangan sesak napas. Alergi udara menyebabkan asma menjadi kambuh. Ya. Lanjut yang ketiga, ada kanker paru-paru. Ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya, teman-teman. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaannya merokok. Biasanya ini pada orang dewasa ya. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini ada perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal ataupun persen. Pada pertemuan kali ini, Bunda akan membahas yang pecahan biasa dengan pecahan desimal terlebih dahulu. Ya. Perhatikan contoh berikut. 1/4 dikali 0,2. Kata kuncinya, mengubah pecahan yang dikalikan ke dalam bentuk yang sama. Juga berlaku pada perkalian pecahan ini. Itu artinya, untuk mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan desimal, itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, atau yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bunda kasih contoh, di sini ada dua cara. Yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal 0,2 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2/10. Karena dia satu angka di belakang koma, jadi nilai dia 2/10. Selanjutnya, tinggal dikalikan. 1/4 dikali 2/10 sama dengan 2/40. Disederhanakan lagi menjadi 1/20. Jadi, hasil perkalian dari 1/4 dikali 0,2 dalam bentuk pecahan biasa adalah 1/20. Lalu kita ke cara yang kedua, ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa 1/4 ini kita rubah menjadi pecahan desimal, yaitu 1 dibagi 4, nilainya 0,25. Ya, 1/4 ini sudah kita rubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,25. Selanjutnya dikalikan 0,25 dikali 0,2 sama dengan hasilnya 0,050 ya. Nah, teman-teman, di sini Bunda punya tugas kerjakan soal 1 sampai 5 pada buku tematiknya halaman 76 ya, teman-teman. Nomor 1 sampai 5. Oke. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.